Sriwijaya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan paket stimulus ekonomi kepada masyarakat. Dan kebijakan ini bertujuan untuk memperluas pembiayaan subsidi dan bantuan sosial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat dengan asas keadilan serta semangat gotong royong. Dan di kesempatan sore hari ini di sesi ketiga pendengar Sriwijaya, kami akan menghadirkan perbincangan Sriwijaya Hot Topik Petang. Kita akan bicara mengenai kebijakan stimulus ekonomi pemerintahan Prabowo. Kami sudah bersama dengan seorang ekonom, ini ekonom dari Universitas Indonesia. Kita akan berbincang bersama Fitra Faisal Hastiadi. Kemarin kita sudah melihat bagaimana Presiden sudah melakukan kebijakan yang intervensionis, tidak kemudian menaikkan PPN, ya. Jadi berdasarkan amanat Undang-Undang 7 tahun 2021, itu PPN kan harus naik 1% tuh, ya, dari 12% tahun 2025. Tapi menurut PMK 131 2024 kemarin itu kita sudah melihat bahwa itu tidak kejadian, cuma fokus di orang-orang kaya saja PPNBM. Ternyata paket stimulusnya yang mana itu sebenarnya untuk mengkompensasi kenaikan PPN 1% tadi dari 11 ke 12%, ternyata masih ada 265 triliun. Dan ini yang harusnya kita harapkan bisa kemudian membantu perekonomian kita sepanjang tahun 2025 gitu. Oke. Baik. Jadi tidak naik tapi kompensasinya tetap begitu ya. Betul. Oke, baik. Ya, saya rasa akan sangat signifikan ya, karena kalau kita lihat dari total kompensasi kemarin yang diinisiasi untuk tahun 2025, 265 triliun. Dari spending pemerintah itu 867 triliun kalau tidak salah, sampai bisa sampai 900 triliun itu fokus kepada konsumsi. Nah, konsumsi itu di mana saja gitu kan? Ada memang yang untuk kelompok kelas menengah bawah ya, seperti misalnya paket makanan ya, beras, bansos dan seterusnya untuk penerima manfaat sekitar 16 juta orang ya, ada beras, paket beras yang kemudian dikirimkan secara berkala. Terus kemudian ada juga untuk kalau untuk kelompok kelas menengah seperti kita, cukup bersyukur ya, karena 2 bulan pertama ini ada diskon PLN. Ada lagi, ada paket insentif untuk industri padat karya. Nah, industri padat karya ini menarik ya, karena tadi kalau kita bicara, Bang Margi tadi bicara mengenai konsumsi juga produksi. Nah, ini selain konsumsi, fokus kepada konsumsi juga produksi, karena selama tahun lalu kita juga melihat bagaimana Purchasing Manager Index in Manufacturing sempat berada dalam tekanan, sudah pernah 5 bulan berturut-turut, salah satunya karena tekanan dari sisi ongkos produksi salah satunya. Okay. Sehingga adanya insentif padat karya, saya rasa itu juga akan mampu untuk membangkitkan ya produktivitas. Konsumsi itu bisa ada daya dorongnya, kemudian dari sisi produksi ya, produsen, industri itu juga kemudian terutama industri padat karya itu juga ada daya dorongnya. Dari situ kita bisa melihat bahwa ada potensi pertumbuhan ekonomi ya yang meningkat. Saya bisa menghitung dari situ bisa ada tambahan 0,5 sampai 1% ya kalau misalnya itu digunakan secara baik ya dan tepat sasaran. Dari proyeksi tahun 2025 yang business as usual 5,05%, bisa jadi itu bisa lebih tinggi lagi dari itu, bisa jadi akan menuju 5,2% sesuai dengan target pemerintah. Tapi tentu untuk mencapai target pemerintah itu tidak mudah ya, karena memang iklim global itu sedang berada dalam tekanan. Bang Margi, sebagaimana yang kita tahu bahwa Trump itu bisa menghadirkan guncangan-guncangan gitu secara eksternal, dan itu bahkan oleh Bank Dunia sekalipun itu sudah, kalau Bank Dunia sudah merevisi tuh revisi pertumbuhan ekonomi global dari 3% harusnya menjadi 2,7%.